Hey guys, welcome back to my channel dan aku harap kalian semua baik-baik saja. Di video hari ini kita akan membahas kasus yang cukup menyita banyak perhatian orang-orang yang ada di Amerika Serikat. Leon Gary Floyd lahir pada tanggal 10 November tahun 1945 di Louisiana, Amerika Serikat. Dia sempat bertugas di Angkatan Udara Amerika Serikat dengan pangkat sersan staff. Lalu tidak lama setelah dia mengabdi, Gary mencoba berkarir menjadi salesman. Dia juga mencoba bekerja sebagai juru kamera untuk sebuah stasiun TV berita lokal, hingga akhirnya Gary menikah dengan June dan mereka memiliki 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Sama seperti keluarga pada umumnya, keluarga Floyd menjalani kehidupan mereka dengan tenang dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Lalu pada tanggal 19 Februari tahun 1984, Jeff Dodge yang berusia 25 tahun, yang merupakan instruktur karate anak-anak Floyd, datang menjemput salah satu anak laki-laki keluarga Floyd, yaitu Jody yang berusia 11 tahun, untuk pergi berjalan-jalan. Jeff memberitahu June, ibu Jody, kalau dia akan pergi keluar bersama Jody dan mereka akan kembali dalam waktu 15 menit. June tentu saja mengizinkan Jeff membawa putranya karena hal ini memang sudah sering terjadi. Jeff sering membawa anak-anak Floyd hanya sekedar pergi berjalan-jalan keluar. Mereka bahkan akan pergi ke bioskop, membawa anak-anak Floyd untuk skating. Lalu dia juga akan mengajari sedikit bagaimana cara mengemudi, khususnya pada Jody. Dan selain itu, Jeff juga sebenarnya berteman baik dengan pasangan ini. Orang-orang yang mengenal Jeff menggambarkannya sebagai pria yang sangat baik, ramah, dan karena dia tidak memiliki keluarga di daerah itu, jadi keluarga Floyd membawanya masuk dalam keluarga mereka, menjadikannya seperti bagian dari keluarga. Jadi mereka telah menghabiskan banyak waktu bersama. Kadang-kadang Jeff akan datang ke rumah keluarga Floyd untuk sekedar menikmati makanan seperti layaknya keluarga. Hingga pada saat mereka bepergian seperti keluarga besar, mereka akan membawa Jeff bersama mereka. Tapi sayangnya kali ini akan sangat berbeda karena mereka bukan pergi keluar untuk berjalan-jalan. Jeff justru membawa Jody dengan membeli 2 tiket bis dan membawanya menuju California. Sementara 15 menit sudah berlalu, tapi Jeff dan Jody tidak kunjung kembali. Jadi pasangan Floyd menyadari kalau Jeff dan Jody mungkin tidak hanya pergi berkeliling atau pergi ke area yang biasa mereka datangi, tapi mereka sepertinya telah pergi keluar dari lingkungan mereka. Pasangan Floyd kemudian pergi menyusuri setiap tempat di lingkungan itu, hingga akhirnya mereka berhenti di sebuah rumah di Port Arthur, Texas, yang ternyata itu adalah tempat di mana Jeff telah merubah penampilannya dengan mencukur jenggotnya, serta mengecat rambut pirang Jody menjadi berwarna hitam dan berpura-pura seperti ayah dan anak. Hal ini dilakukan Jeff ternyata untuk bersembunyi dari pihak yang akan segera mencari mereka. Bagi keluarga Floyd, ini adalah hal yang benar-benar sangat membingungkan. Bahkan mereka pikir itu sangat tidak masuk akal, tapi kenyataannya, orang yang mereka percaya ternyata sekarang telah menghilang bersama anak mereka. Padahal Jeff telah bersama dengan putra mereka selama setahun terakhir, masuk dalam kehidupan mereka dan telah menjadi bagian dari keluarga mereka. Jeff membawa Jody melewati ribuan mil ke arah California Selatan. Mereka menginap di sebuah motel murah di Anaheim, di mana hal yang mengerikan akan segera terjadi. Jeff mulai melakukan tindakan tidak senonoh pada Jody sebanyak beberapa kali sepanjang minggu itu. Jeff juga membawa Jody pergi ke Disneyland dan ke Hollywood. Sementara Jody sendiri sudah mulai merasa putus asa dan ingin pulang ke rumah orang tuanya. Dia juga tidak mengerti kenapa mereka ada di sana, kenapa dia tidak bisa menghubungi orang tuanya untuk memberitahu mereka apa yang telah terjadi. Karena bagi Jody, Jeff adalah sahabatnya yang sedang membawanya pergi liburan. Jody lalu mengumpulkan keberanian dan bertanya pada Jeff apakah dia bisa menelpon ke rumah untuk berbicara dengan orang tuanya. Dan sangat mengejutkan, Jeff ternyata menyetujui hal tersebut. Lalu saat Jody menelpon ke rumah, panggilan itu diangkat oleh June, ibunya. Sebenarnya, kedua orang tua Jody sudah melaporkan hal ini ke kantor polisi. Jadi pada saat Jody menelpon ke rumah, pihak kepolisian dengan cepat melacak panggilan tersebut, hingga akhirnya pihak kepolisian menemukan lokasi mereka tepatnya di sebuah motel di California.
Pihak kepolisian kemudian tiba di motel tersebut. Mereka juga berhasil menangkap Jeff yang ternyata tidak melakukan perlawanan sama sekali. Sementara Jody lalu dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa apakah dia baik-baik saja. Dan di sanalah ditemukan ada DNA Jeff di dalam tubuhnya. Jadi sekarang mereka tahu apa yang telah terjadi pada Jody. Mike Burnett, seorang sheriff yang telah membantu melacak Jeff Dossett sekaligus sahabat Gary, mengambil inisiatif untuk memberitahu tentang apa yang telah dilakukan instruktur karate itu kepada putranya Jody. Reaksi Gary saat mendengar hal tersebut adalah reaksi yang sama seperti kebanyakan orang tua pada umumnya saat mereka mengetahui jika anak mereka telah dianiaya atau telah dilakukan tindakan tidak senonoh pada putranya. Gary sangat marah, shock, dan dia merasa sangat tidak berdaya. Kemudian pada tanggal 1 Maret tahun 1984, Jody akhirnya bertemu dengan keluarganya di Louisiana. Perlahan Gary mulai bertanya pada Jody seperti kenapa dia tidak memberitahu apa yang telah terjadi, apa yang telah dilakukan Jeff padanya, kenapa dia tidak memberitahu bahwa dia sedang dalam bahaya atau mengatakan bahwa pelatih Jeff adalah orang yang jahat. Jody yang saat itu berusia 11 tahun bilang kalau dia hanya tidak ingin mengecewakan orang tuanya. Dia tidak ingin sahabatnya Jeff mendapat masalah dan dia juga bilang akan lebih mudah baginya untuk diam daripada membuat semua orang kesal. Jody kemudian memulai proses penyembuhan, yaitu pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan terapi, dan selama terapi ini berlangsung mereka akhirnya mengetahui kebenaran kalau ternyata tindakan tidak senonoh yang dilakukan Jeff tidak hanya dimulai pada saat perjalanan ini saja. Jeff ternyata telah melakukan hal mengerikan tersebut selama setahun penuh selama Jeff menjadi pelatih karate Jody, karena memang ada berbagai macam alasan berbeda di mana dia bisa mendapatkan Jody sendirian. Selain itu, Jeff juga berteman dengan orang tua Jody, jadi tidak terlalu sulit baginya. Jody juga mengakui kalau hal ini terjadi hampir setiap hari saat mereka bersama, bahkan terkadang Jeff akan melakukannya lebih dari sekali dalam satu hari. Tim penyidik juga akhirnya mengetahui kalau semua ini dimulai saat Jeff mulai mengajar di salah satu kelas mengemudi. Saat Jeff mengajak beberapa anak-anak untuk berkendara, lalu saat itulah Jeff meminta Jody untuk duduk di pangkuan Jeff, bahkan Jeff mulai memegang tangannya. Kemudian ada satu kejadian di mana saat semua anak di kelas karate diberitahu untuk pergi mengambil beberapa makanan ringan, tapi Jeff justru akan menyuruh Jody untuk tinggal di dekatnya dengan alasan ada beberapa pekerjaan tambahan untuknya. Tapi ternyata saat itulah dia akan melancarkan aksinya. Jeff juga bilang kalau semua yang dia lakukan ini adalah bagian dari proses merawatnya. Meskipun putranya telah ditemukan, Gary ternyata tetap merasa gelisah dan juga sangat marah. Jadi dia akhirnya menghabiskan beberapa hari berikutnya di dalam sebuah bar dekat Ten Club, tepatnya pada tanggal 16 Maret tahun 1984, untuk menenangkan dirinya, dan dia sedang berpikir bagaimana dia akan membantu putranya untuk mengatasi apa yang telah dia alami. Dia juga bertanya pada orang-orang yang ada di sana, kira-kira kapan Jeff akan kembali ke Baton Rouge untuk diadili. Sebenarnya karena untuk alasan keselamatan semua orang dan untuk menghindari kekacauan, penerbangan Jeff dirahasiakan dari publik. Tapi saat itu, kebetulan seorang mantan rekan kerja Gary yang juga seorang eksekutif berita lokal juga sedang berada di bar untuk minum. Dan saat itulah dia bilang pada Gary kalau Jeff akan diterbangkan sekitar jam 9:08 malam. Mendengar hal itu, Gary dengan cepat berkendara ke bandara di Baton Rouge. Dia memasuki aula kedatangan dengan mengenakan topi baseball dan juga kacamata hitam menutupi seluruh wajahnya. Sementara para kru berita terlihat sedang menyiapkan kamera mereka untuk merekam polisi yang mengawal Jeff keluar dari pesawatnya. Pada saat mereka lewat, Gary mengeluarkan pistol dari sepatu bootnya dan tanpa ampun dia menembak kepala Jeff Dossett. Setiap detik kejadian itu benar-benar terekam oleh kamera milik kru berita. Sementara Mike Burnett, salah satu polisi yang juga merupakan teman Gary yang ikut mengawal Jeff di tempat itu, langsung meringkus Gary dan mendorongnya ke lantai untuk kemudian diamankan. Setelah kejadian ini, Gary lalu ditangkap. Kemudian kasus ini juga sempat menjadi perdebatan di kalangan masyarakat karena secara hukum Gary memang harus diadili karena telah menyebabkan seseorang meninggal dunia.
Tapi di sisi lain, banyak warga yang justru percaya dan membenarkan tindakan Gary tersebut. Termasuk salah seorang tetangga Gary yang bernama Murray Carey. Dia bilang kalau Gary adalah seorang ayah, di mana dia melakukan hal tersebut karena cinta dan untuk mempertahankan harga dirinya sendiri dan juga putranya. Gary juga sempat bilang pada pengacaranya, seandainya jika hal itu terjadi pada putramu, kamu juga akan melakukan hal yang sama. Sementara Jeff sempat mengalami koma setelah insiden tersebut, tapi keesokan harinya dia meninggal dunia. Hal yang mengejutkan dalam kasus ini yaitu ternyata ada banyak orang yang secara sukarela menyumbangkan sejumlah uang untuk mempersiapkan persidangan Gary. Uang yang terkumpul sekitar $100.000 atau 1,4 miliar yang nantinya akan digunakan sebagai uang jaminan apabila saat persidangan Gary harus membayar denda pembebasan. Pada saat persidangan berlangsung, hakim menemukan kalau Gary bukanlah ancaman bagi masyarakat, jadi hakim akhirnya menjatuhi hukuman percobaan selama 7 tahun dengan masa percobaan 5 tahun dan 300 jam pelayanan masyarakat yang kemudian dia selesaikan pada tahun 1989. Sementara Jody sendiri sempat tidak bisa menerima apa yang telah dilakukan ayahnya pada Jeff. Dia bilang kalau dia tidak ingin Jeff meninggal dengan begitu saja. Dia hanya ingin Jeff akan berhenti melakukan tindakan mengerikan tersebut dan sudah cukup baginya untuk Jeff berakhir di penjara. Jadi setelah Jeff meninggal, Jody berjuang untuk memaafkan perbuatan ayahnya hingga akhirnya Jody dapat menerima kenyataan tersebut. Dia dapat memaafkan ayahnya dan dia dapat menerima ayahnya kembali dalam kehidupannya. Tapi kemudian pada tahun 2014 pada saat Gary berusia 60-an, dia meninggal dunia setelah dia mengalami stroke. Sementara Jody sendiri sempat membutuhkan waktu untuk memproses atau menerima hal yang telah terjadi pada dirinya. Kemudian dia menuliskan pengalaman itu menjadi sebuah buku. Di dalamnya Jody menceritakan kejadian yang dia alami menurut sudut pandangnya sendiri. Dan dia juga ingin membantu para orang tua untuk mencegah anak-anak mereka mengalami apa yang telah dia alami sebelumnya. Meskipun sebenarnya Jody masih memiliki trauma atas kejadian yang menimpanya, tapi dia yakin bahwa dia akan dapat mengalahkan traumanya itu. Anyway, terima kasih banyak telah menonton video ini dan aku harap kalian menyukainya dan sampai jumpa di video selanjutnya.